Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, serta selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai proyek pengembangan web accounting cycle berbasis microservice pada PT Syahir Advertising dengan matkul pemrograman basis data dan dengan dosen pengampu yaitu Pak Suwarno, dengan kelompok 8 yang terdiri dari Dea Silvana Tarigan, Jovel Benedictus Turangan, Kelvin Elia Baru sebagai saya sendiri, Christoph Felix Tan, serta Yakob Nikesla Siregar. Kemudian, pada latar belakang proyek kami, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong terjadinya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk di bidang akuntansi. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak proses siklus akuntansi yang dilakukan secara manual atau semi-manual. Proses tersebut meliputi pencatatan transaksi, penjurnalan, posting ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Sistem manual memiliki berbagai kelemahan, seperti tingginya risiko kesalahan pencatatan, duplikasi data, kehilangan dokumen, serta keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan. Kemudian ini merupakan solusi yang kami usulkan, yaitu pengembangan sistem web accounting cycle berbasis microservice yang dapat mengotomatisasi seluruh proses siklus akuntansi, setiap modul akuntansi, seperti pencatatan transaksi, penjurnalan buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan, dibangun sebagai layanan terpisah namun saling terintegrasi. Jelaskan scope project aplikasi kami, website kami ya. Ya, di sini ada bagian akun untuk input akun ya. Tentu saja ini untuk akun-akun yang terdata. Kemudian ada fitur edit dan juga delete. Kemudian next itu ada dashboard kami. Nah, ini dashboard untuk melihat data. Jadi pengguna bisa terbantu untuk melihat data yang terjadi selama minggu per bulan. Nah, seperti ini. Oke. Total pengeluaran, pendapatan, dan lain-lain. Next ada transaksi, ini transaksi yang terjadi ya. Ini kita bisa add new, ada detail juga, ada edit dan delete. Next di sini ada bagian jurnal umum. Nah, sini kita bisa melihat data-datanya dan bisa dicetak PDF juga. Sama bisa dilihat ini fitur yang kita kasih, ada fitur untuk membantu kita untuk melihat tanggalnya berdasarkan tanggal. Sama seperti ini nih bagian buku besar. Dan ini neraca lajur dan neraca saldo. Laporan keuangan sama seperti ini. Kita terbagi menjadi 4 ya. Kemudian ini merupakan desain basis data dari kami. IRD ini menggambarkan struktur data pada sistem web accounting cycle yang terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu user, transaksi, akun, penyesuaian, dan nilai penyusutan. Entitas user memiliki atribut ID, username, dan email, serta berrealisasi dengan entitas transaksi melalui relasi mencatat yang menunjukkan bahwa satu user dapat mencatat banyak transaksi, sedangkan setiap transaksi dicatat oleh satu user. Entitas transaksi menyimpan data transaksi keuangan dengan atribut ID, tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Transaksi ini menggunakan data dari entitas akun ketiga melalui relasi digunakan di dalam, yang menunjukkan bahwa setiap transaksi terkait dengan akun tertentu. Struktur akun dibagi menjadi akun 1, akun 2, dan akun 3 yang saling terhubung dengan relasi have bertipe 1 ke banyak 1 atau n. Hal ini menunjukkan bahwa satu akun pertama dapat memiliki banyak akun kedua dan satu akun 2 dapat memiliki banyak akun ketiga. Setiap akun memiliki atribut ID, kode akun, dan nama akun. Selain itu, terdapat entitas penyesuaian yang menyimpan data penyesuaian dengan atribut ID dan tanggal. Entitas ini berrealisasi 1 ke banyak dengan nilai penyesuaian yang memiliki atribut ID, debit, dan kredit. Relasi ini menunjukkan bahwa satu penyesuaian dapat memiliki beberapa nilai penyesuaian. Secara keseluruhan, IRD ini dirancang untuk mendukung proses pencatatan transaksi, pengelompokan akun, serta pengelolaan penyesuaian dalam sistem akuntansi secara terstruktur dan terintegrasi. Halo semuanya, di sini aku bakal menjelaskan bagian mapping data. Pertama, di dalam database ini terdapat beberapa tabel yang saling berhubung. Kita bisa lihat dari akun 1, akun 2, dan akun 3. Jadi akun-akun yang tertampil di sini adalah akun 1, akun 2, dan akun 3. Jadi 3 tabel pertama, akun 1, akun 2, akun 3 itu membentuk struktur hierarki atau tersusunnya
sebuah laporan keuangan tadi gitu ya. Jadi laporan keuangan yang tersusun rapi pasti dia memiliki bagian-bagian tertentu. Akun 1 itu memiliki prime key, akun 1 ID, dan satu akun 1 itu memiliki relationship dengan foreign akun 1 ID, di mana itu terdapat pada akun 2 yang memiliki prime key akun 2 ID. Di bawahnya itu ada kode akun 2, nama akun 2. Dan itu memiliki relationship juga itu dengan akun 3, di mana akun 3 memiliki prime key akun 3 ID. Di bawahnya ada kode akun 3 dan nama akun 3. Di bawahnya lagi ada foreign key akun 2 ID, dan itu terhubung dengan akun 2, di mana dia memiliki hierarki ya, dengan tabel akun 2 yang tadi baru kita sebutkan. Selanjutnya itu ada tabel user. Tabel ini memiliki prime key user ID, dan satu user itu bisa memasukkan banyak transaksi. Tabel transaksi itu sendiri ini adalah pusat yang dalam pencatatan keuangan prime key-nya gitu. Jadi setiap satu user itu dia bisa memiliki banyak banget transaksi, mau itu tanggal, debit, kredit, keterangan. Jadi bagian-bagiannya itu ada di dalam transaksi ini gitu. Dia memiliki 4K user ID dan 4K akun 3 ID itu terhubung pada tabel user tadi dan tabel akun 3 tadi juga gitu. Selanjutnya ada tabel nilai penyesuaian, di mana dia memiliki prime key nilai penyesuaian ID, di bawahnya ada debit serta kredit. Jadi bagian-bagian dari nilai penyesuaian itu adalah debit dan kreditnya gitu. Nah, untuk pencatatan penyesuaian akhir periode sendiri, data dikelola oleh dua tabel penyesuaian dan nilai penyesuaian tadi yang baru saya sebutkan. Nilai penyesuaian ini menyimpan angkanya dengan prime key nilai penyesuaian ID, sedangkan tabel penyesuaian itu menyimpan tanggal dan mengkaitkan tanggal dengan serta 4K-nya nilai penyesuaian ID yang terhubung pada tabel nilai penyesuaian. Jadi kita bisa lihat dalam relasi ini ya, sistem mampu mencatat gitu transaksi harian, menyusun laporan berdasarkan struktur akun, dan manfaatnya adalah pemisahan akun ini secara keseluruhan itu adalah hasilnya beruntut gitu ya, hasilnya terurut, dan pencatatan penyelesaian akhir periode ini bisa berjalan dengan baik. Sekian. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai DDL dari database kami. Di sini kita memecah database menjadi 4 layanan mandiri, yaitu UserDB, AccountDB, TransactionDB, dan ReportingDB. Tujuannya adalah jika satu layanan sedang sangat sibuk, layanan lain tetap berjalan dengan lancar. Lalu yang database kami yang pertama adalah UserDB. Ini fungsinya adalah menyimpan profil pengguna ketika kita login. Semua data akan disimpan di database ini. Lalu yang selanjutnya adalah database AccountDB. Di sini ada hierarki 3 level akun. Kami mengimplementasikan charts of accounts. Yang level pertama adalah kategori besar, yaitu seperti aset dan liabilitas dan lain-lainnya. Level 2 adalah subkategori, dan level ketiga adalah akun jurnal khusus. Selanjutnya adalah TransactionDB. Ini adalah database yang berfungsi untuk mencatat setiap aliran uang yang terjadi, dan juga terhubung ke user ID untuk mencatat siapa saja yang melakukan transaksi tersebut. Lalu yang terakhir adalah database reporting. Tidak seperti database transaksi yang sering berubah, yang bisa diupdate atau delete. Database ini desain khusus untuk dibaca saja. Data di sini adalah copy atau hasil agregasi dari TransactionDB dan AccountDB. Tujuannya adalah agar ketika laporan berat, misal laporan tahunan, dijalankan, performa database transaksi utama tidak terganggu. Selanjutnya saya Komunikasi Siregar NPM 2431010.
Pada presentasi ini saya akan menunjukkan bagaimana kami menerapkan arsitektur microservice secara langsung pada aplikasi akuntansi yang kami buat menggunakan kode Ginter 4. Awalnya aplikasi akuntansi yang kami buat menggunakan konsep satu aplikasi di mana proses login dan transaksi masih berada dalam satu sistem dan satu database. Ketika aplikasi mulai berkembang, struktur seperti ini menjadi kurang fleksibel dan sulit dikembangkan. Oleh karena itu, pada proyek K ini kami menerapkan konsep microservice dengan memisahkan fungsi-fungsi utama aplikasi ke dalam satu service yang berdiri sendiri. Kami mengimplementasikan setiap service memiliki tugas masing-masing, berjalan di port yang berbeda dan saling berkomunikasi menggunakan preset API. Struktur aplikasi kami sekarang dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah out service untuk menangani login, yang kedua ada akuntansi service untuk transaksi, dan yang ketiga adalah aplikasi lama yang dijadikan sebagai clean. Selanjutnya out service dijalankan pada port 8081 yaitu sebagai berikut. Service ini memiliki database sendiri dan hanya bertanggung jawab untuk proses login serta pembuatan token autentikasi. Jadi untuk bagian out service, portnya berjalan sendiri di localhost 8081. Baik, kembali kita selanjutnya pergi ke bagian tampilan VS Code, di mana saya menggunakan tanda pilihan untuk menjalankan tampilan dari yang kita buat atau postnya. Pada tahap ini, aplikasi clean mengirimkan data login ke out service menggunakan metode post. Jika data valid, out service akan mengembalikan token. Contohnya kita set sobat, maka akan muncul hasil login berhasil, token keluar, dan tampilan berikut. Token ini digunakan sebagai identitas pengguna untuk mengakses service lain. Baik, selanjutnya kita menjalankan akuntansi service, dijalankan pada port 8082 yaitu lokal http/localhost 8082. Service ini bertugas untuk menyimpan dan mengelola data transaksi akuntansi. Kita pergi ke tampilan VS Code, di mana pada tampilan ini saya menggunakan tanda pilihan juga, yaitu portnya di http localhost 82 transaksi create. Kita pergi ke bagian headers, di bagian sini bar tokennya tadi, yaitu token yang kita verifikasi sebelumnya yang hasil keluar dari out service, dimasukkan ke sini, dan aplikasi JSON di bagian konten tipenya. Kita lihat di bagian body ada kwitansi, tanggal, tahun, bulan, deskripsinya, setoran modal tambahan, kayak jurnalnya, setoran modal pemilik. Tugas transaksi ini mengirimkan token melalui headers out horizontal. Jika token tidak ada, maka akuntansi service akan menolak request. Hal ini menunjukkan bahwa service saling berkomunikasi secara aman. Kita coba set, maka status true dan hanya transaksi berhasil disimpan.
Sini kami memiliki 3 database, yaitu database akuntansi dan OutDB dan database akuntansi, DDB akuntansi. Database akuntansi yaitu database yang lama yang kami gunakan, sedangkan database OutDB yaitu sebagai service database out tadi, yaitu sebagai login tadi, dan database akuntansi itu sebagai akuntansi service tadi yang ada di bagian dashboard yang saya tunjukkan foldernya. Baik, data transaksi yang dikirim di bagian sini menggunakan tender cleaner, yaitu data ini. Kita dapat melihat data ini masuk di bagian database khusus milik outservice. Coba kita lihat database-nya, hasil dari inputan tadi. Di bagian database, di bagian tabel transaksi, maka akan muncul data yang kita masukkan sesuai yang tadi, yaitu nomor kwitansinya, setoran modal tambahan, setoran modal pemilik. Baik, selanjutnya di sini kami memiliki folder buku service, yaitu ada akuntansi service, out service, dan project yang aplikasi lama. Di mana ini kami pecah, dan database-nya juga kami memiliki database terpisah, yaitu akuntansi, DB, dan DB akuntansi. Dan kami juga menggunakan port yang berbeda, ini untuk out service, dan juga ini bagian akuntansi service, dan ini untuk bagian project lama yang sebagai clean. Portnya berbeda-beda.